Reiko. Hari ini aku bakalan nyeritain salah satu drama Korea yang cocok banget buat anak muda kayak kita. Soalnya drama ini tuh bercerita tentang mengejar mimpi. Dan ini tuh salah satu drama Korea yang ditunggu-tunggu banget sama para penggemarnya, karena drama Korea ini tuh dibintangin sama Park Bo Gum. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Record of Youth. Oke, jadi di drama Korea ini tuh ada 3 bintang utama yang mereka itu sama-sama punya mimpinya masing-masing. Yang pertama ada Park Sodam sebagai An Jung Ha, yaitu ceritanya pengen jadi makeup artist dan suatu hari nanti bercita-cita punya brand makeup sendiri. Terus juga ada Park Bo Gum yang berperan sebagai Sa Hye Jun, cita-citanya jadi model dan juga aktor terkenal. Nah, si Park Bo Gum ini tuh punya sahabat deket banget yang juga satu profesi, yaitu Byung Woo Sok sebagai Won Hye-yo. Tapi mereka berdua itu tuh berasal dari keluarga yang berbeda kelas gitu. Yang satu orang kaya, yang satu orang sederhana. Berasal dari keluarga sederhana tentunya adalah si Park Bo Gum ceritanya. Nah, sebenarnya ini tuh salah satu drama Korea yang santai banget, ringan banget ditontonnya, karena bukan tipe drama Korea yang ada cerita tokoh antagonisnya gitu dan menyelesaikan masalah. Enggak sih, ini tuh pokoknya santai banget tapi bikin kita bersemangat gitu, bikin kita termotivasi. Dan sebenarnya drama Korea ini tuh adalah salah satu drama Korea yang punya paket komplit banget. Karena gak cuma menceritakan tentang mengejar mimpi, tapi juga dia itu nyeritain tentang ada romansnya, terus ada cerita persahabatan, dan juga ada cerita tentang keluarga. Yang aku suka dari drama Korea ini salah satunya adalah di sini ditampilkan cerita persahabatan yang suportif banget. Jadi ceritanya itu selain ada Hye Jun dan Won Hye-yo yang bersahabat gitu, ada satu lagi temennya, dia itu profesinya adalah sebagai fotografer. Nah, mereka bertiga itu sama-sama saling mendukung. Meskipun Won Hye-yo ini tuh sebenarnya lebih terkenal dibanding dengan Sa Hye Jun, tapi mereka itu sangat saling mendukung satu sama lain gitu. Nah, tapi di sini juga nggak cuman memperlihatkan hubungan persahabatan yang ideal yang tanpa konflik gitu, nggak juga. Di sini tuh tetap manusiawi gitu mereka, karena bisa ada saling iri, terus kompetitif juga gitu. Terus juga ya aku suka mereka itu sama-sama saling teguh pendirian banget buat mengejar mimpi mereka masing-masing. Ya misalkan si An Jung Ha, dia itu kan ceritanya sebagai makeup artist di sebuah salon kecantikan gitu. Nah, meskipun dia itu kerjanya yang 9 to 5, tapi setelah beres kerja itu dia tetap melakukan sesuatu untuk mengejar mimpinya dia. Begitupun dengan teman-teman yang lain, meskipun banyak banget rintangannya, baik itu dari rintangan yang positif maupun rintangan yang negatif, tapi mereka itu tetap teguh pendirian untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan selama ini gitu. Terus dari sisi tema keluarga, ini tuh menarik banget karena di sini tuh bisa diperlihatkan tentang hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Kita bisa ngelihat bagaimana pola komunikasi di keluarga yang kaya, terus pola komunikasi di keluarga yang sederhana. Terus diperlihatkan juga pertentangan antara pola asuh si ibu dan ayah itu kayak gimana gitu. Pokoknya sebenarnya drama Korea ini tuh terlihat simple tapi sebenarnya lumayan kompleks, dan drama ini tuh kayak memotret keadaan hari-hari kita gitu. Apalagi misalkan sekarang kan lagi populer tentang privilege gitu. Nah, di drama Korea ini tuh benar-benar diperlihatkan privilege yang dimaksud itu kayak apa sih. Bukan cuma tentang materi, tapi juga ada tentang kelakuan orang tua ke anak, terus juga perspektif sih terutama. Jadi gimana yang ada disebut mental kaya sama mental miskin, yang kayak gitu-gitu tuh bener-bener dipotret oleh drama Korea ini tuh dengan baik dan dengan ringan, mudah dimengerti juga sama para penonton. Terus salah satu gambaran tentang gimana drama Korea ini tuh memotret kehidupan sehari-hari adalah misalkan di keluarga yang sederhana itu tuh karena rumahnya kecil, jadi di situ tuh kayak sulit untuk mendapatkan privacy gitu. Jika salah satu anggota keluarga lagi ngomongin kita, pasti kita tuh langsung tahu karena emang ruangnya itu tuh terbatas gitu. Beda halnya dengan kehidupan orang kaya yang banyak banget hal-hal yang antara satu anggota keluarga dengan anggota yang lainnya itu mungkin aja sama sekali nggak saling tahu gitu. Malahan misalkan di sini tuh ada salah satu adegan yang ketika mau ngomongin tentang si salah satu anak, si ayah sama si ibu ini tuh harus ngobrol di WC saking nggak ada ruang untuk mereka bisa berdiskusi karena bakalan ketahuan gitu sama anaknya. Tuh ceritanya. Terus di sini juga diperlihatkan tentang perbedaan gaya hidup.
Bukan cuma tentang gaya hidup orang kaya dan orang yang sederhana, tapi juga gaya hidup antar profesi. Misalkan lagi nongkrong yang 3 orang bersahabat itu, mereka itu yang model itu tuh nggak ngemil, tapi yang si fotografer itu ngemil karena dia kan nggak peduli gitu dengan tampilan fisik kayak gitu-gitu. Dan yang aku suka juga selanjutnya adalah di drama Korea ini tuh nggak mengglorifikasi kesedihan. Jadi ada salah satu drama Korea yang lagi tayang juga, dia itu ceritanya bener-bener si tokoh utamanya itu ditimpa berbagai kesialan gitu, sehingga dia itu hidupnya sangat menderita dan sampai-sampai terhimpit banget, nggak bisa berjuang. Nah, aku tuh kurang suka sih drama Korea yang kayak gitu. Nah, kalau di drama Korea ini, meskipun dia itu emang banyak banget tantangannya, tapi si tokoh utamanya itu tetap berjuang. Jadi kesedihan itu tuh nggak diratapi gitu, tapi dilawan. Ini tuh tipe-tipe drama Korea yang kalau kalian nonton juga hampir setipe dengan Itaewon Class gitu. Meskipun banyak rintangannya, tapi tetap berjuang. Dan itu tuh didukung banget sama acting para aktornya yang aku suka banget. Dan di drama Korea ini tuh nggak ada aktor yang aktingnya itu bener-bener menonjol banget menurut aku. Jadi pas aja gitu, semuanya itu kayak saling melengkapi. Dan meskipun nggak ada yang menonjol, semuanya itu bagus gitu, pas pada porsinya masing-masing. Tapi emang ada beberapa acting yang mencuri perhatian. Ini tuh bukan karena dia lebih unggul banget jauh gitu, enggak, tapi karena dia itu actingnya berbeda dengan acting dia di drama-drama Korea yang lain. Salah satunya adalah tokoh desainer yang ntar kalau kalian nonton kalian juga bakalan tahu, itu kan aktingnya beda dengan akting dia sebelumnya. Dan itu tuh bagus banget. Jadi bukan cuman posturnya, bukan cuman ada bicaranya, bahkan matanya pun berakting. Aku suka sih, itu tuh berkesan meskipun kemunculannya bentar, tapi cukup nempel di ingatan aku. Terus di drama Korea ini juga aku suka sama kostum-kostum yang mereka pakai. Apalagi ini tuh kan mereka kerjanya di dunia entertain yang otomatis memperhatikan penampilan gitu. Dan kostum-kostum profesi yang lain pun itu menarik banget gitu, simple tapi tetap enak dilihat. Tapi aku itu sebenarnya jujur kurang suka sama warna yang dipakai untuk film ini, warna gambarnya ya, karena gimana ya, kayak banyak editan gitu, nggak banyak editan, jadi maksudnya teh nggak kayak natural. Coba bandingin sama drama Korea Flower of Evil, itu kan warnanya natural aja gitu ya, jadi si kulit glowingnya itu kelihatan. Nah, aku suka tipe-tipe gambar yang kayak dipakai di Flower of Evil bandingkan dengan si Record of Youth ini. Lain yang aku kurang suka juga adalah di sini tuh kan ada romance-nya. Nah, beberapa adegan romance itu tuh dibikin lebay. Jadi satu shot itu tuh bisa diambil dari berbagai angle, padahal itu tuh adegan yang biasa aja, kayak misalkan ngasih jaket misalkan gitu ya. Itu tuh bener-bener diulang-ulang, jadi kayak lebay aja sih di awal-awal. Tapi setelah kesini di episode 6 kesini tuh nggak terlalu banyak diekspos tentang satu shot yang diambil dari berbagai angle gitu. Terus terakhir yang paling aku suka dari drama Korea ini adalah di drama Korea ini tuh diperlihatkan orang yang mengejar mimpi itu bukan cuma anak muda. Ini tuh bener-bener dari anak muda sampai yang tua. Dan semua yang ada di sini itu meskipun nggak dalam tahap dalam tanda kutip mengejar mimpi, tapi cuman menghidupi profesi dia yang ada sekarang, tapi semuanya itu menjalankan profesinya dengan serius. Bahkan di sini kan ada ceritanya yang sebagai asisten rumah tangga, dia itu sampai mempelajari gitu dari buku tentang cara dia untuk menjadi asisten rumah tangga yang baik itu kayak gimana. Masuk juga profesi-profesi yang lain, selain model, aktor, dan makeup artist tadi, ada juga profesi yang fotografer, terus juga manajer, terus ada tukang bangunan, ada pegawai bank, ada asisten rumah tangga, ada desainer. Pokoknya banyak banget profesi-profesi yang terekspos di drama Korea ini. Hingga drama Korea ini tuh nggak monoton dan nggak cuman si sudut pandang dari satu profesi aja gitu. Pokoknya itu secara keseluruhan drama Korea ini tuh terkesan simple padahal kompleks. Oke, kayak gitu aja. Kalian ada yang udah nonton drama Korea ini belum? Kalau ada, silahkan kasih komentar juga pendapat kalian tentang drama Korea ini tuh kayak gimana. Apakah jadi salah satu drama Korea favorit kalian di tahun ini atau enggak? Oke, kalau gitu sampai ketemu di komen ya. Dah!